Loh, waktu pertama kali buat itu ada background kopi nggak atau riset? Oh nggak ada. Itu pertama aku beli alat kopi manual yang ngepress gitu apa? Nanopresso ya apa? Nanopresso kalau nggak salah itu harganya 1,5 juta. Nah, halo semua. Hari ini aku kedatangan tamu yang luar biasa karena hari ini aku mau buat salah satu video, tapi bukan video tentang properti, tapi hari ini kita akan bikin podcast lagi karena kan sebelumnya itu podcastnya itu lumayan banyak yang nonton. Nah, sekarang bikin episode yang kedua. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan salah satu owner kopi yang ada di Jogja. Nah, kopinya ini sangat terkenal di Jogja. Nah, kita langsung aja ngobrol sama ownernya. Ownernya adalah Eko. Nah, dia pemilik dari 11 kopi ini, teman-teman, hari ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bisnisnya sekarang itu gimana dan apa yang dihadapi waktu corona, dan kita mungkin bisa belajar semuanya dari ini kalau kita membuat kopi-kopian atau startup bisnis dari kecil, karena menurutku perkembangannya cepat banget dari yang dulu cuma 1 outlet sekarang udah jadi berapa? 5 outlet ya. Bro, Eko, kemarin pertama kali buat itu kan kecil ya waktu itu ya? Kecil di Monjali ya, Jalan Monjali ya? Sebelum Monjali aku udah mulai, jadi dulu di depan kosanku malah aku bikinnya jadi kayak gerobakan gitu, stand. Oh iya, kan? sebelumnya iya benar. Sebelumnya gerobakan ya waktu itu ya? Iya. Itu bulan 10 tahun 2018, itu aku masih ingat, Oktober. Jadi aku lulus kuliah tahun bulan 8, bulan 10 aku coba bisnis pertama itu, ya itu depan kosanku langsung. Oh iya. Waktu itu belum ada outlet kan ya? Cuma gerobakan. Belum, itu masih benar-benar stand doang. Jadi kayak frame milk lah gitu lah. Oh iya. Ukuran berapa kali berapa? Itu paling 2 meter kali 2,5 kali 1 lah paling outletnya. Ini kayak gerobak kecil gitu jualan. Modal berapa gitu? Itu dulu aku pakai uangku sekitar paling 20 juta udah jadi. 20 juta udah jadi semuanya. Itu udah all in, udah sama alat-alatnya. Pokoknya semua ada, udah. Kayaknya nggak nyampe 20 sih. Ya kecil lah pokoknya modalnya. Itu modal sendiri semua. Iya, dulu kan nabung dari dulu. Dulu sempat kerja kan, duitnya ditabung, habis itu setelah lulus saya coba bisnis. Pertama kali kerja itu ini dulu atau dulu ada pernah background bikin sesuatu? Untuk bisnis ya? Bisnis. Bisnis pas kuliah dulu sering sih, tapi nggak running well ya, kayak dulu kan aku kongsi sama teman, sesama orang-orang kuliah juga. Jadi kayak ya setelah maksudnya kalau misalnya ada ujian, kalau ada apa ya ditinggalin gitu kan nggak bisa, atau terakhir ya udah lewat. Dulu aku pernah coba jualan dompet kulit juga pernah. Coba apa? Dompet kulit, tas kulit, pokoknya kulit-kulitan gitu loh. Yang ngambil dari selatan sana kan banyak desa kulit itu loh. Itu juga nggak jalan. Habis itu pernah baju juga nggak jalan. Yang balik lagi karena itu sih, maksudnya kuliahnya lumayan padat kan. Dan nggak bisa ditinggalin. Yang praktikum online tuh semua ya waktu itu. apa ya? Jual online ya? Online ya. Nggak offline. Tapi ya nggak fokus sih jadinya. Itu cuma bentar-bentar kayak sebulan 2 bulan gitu tau? Paling 2 bulan ya. 2 bulan. Habis itu nyobain kulit juga sekitar 1-2 bulan juga. Habis itu udah, habis itu aku ya udahlah ntar kelarin kuliah dulu, baru fokus full gitu. Iya. Oh berarti ini setelah selesai kuliah baru benar-benar mulai ya, atau pas kuliah? Setelah aku begitu kelar sidang itu aku kan langsung riset udah. Udah nggak ada kerjaan lagi, sidang selesai kan berarti udah lulus kan, tinggal nunggu wisuda. Nah itu aku udah riset sekitar ya 2-3 bulan lah riset. 2-3 bulan. Tapi setelah riset nggak langsung itu ya, maksudnya tetap ada tweakingnya. Setelah riset aku lempar ke market, diterima dengan baik, baru ntar ada input apa lagi aku ubah lagi dikit-dikit gitu. Bahkan dari supply-nya kayak kopinya juga aku sempat berubah, dari bahan baku kayak bubuknya itu juga aku sempat berubah juga supaya dapat yang pas gitu rasanya. Waktu pertama kali buat itu ada background kopi nggak atau riset? Itu pertama aku beli alat kopi manual yang ngepress gitu, apa? Nanopresso ya. Nanopresso kalau nggak salah itu harganya 1,5 juta. Yang di-press ntar keluar espresso. Nah dari sana kan jadi kopinya. Kan tinggal mixing aja kan. Itu semua dari YouTube semua. Iya, jadi sebenarnya campurannya enggak sih, campuran aku lebih ke sharing ke teman-teman ya. Karena aku dulu suka ngopi. Dulu aku sering ngopi di Blackbone tuh. Nah, jadi ada teman-teman barista yang ngerti lah istilahnya. Jadi sharing ini gimana sih supaya jadi enak, tambah apa sih ya.
Udah dikasih tahu ya aku beli, nambah Iya. sendiri campur. Oh ini udah enak atau belum gitu. Baru lempar ke teman survei. Terus habis dari itu sendiri ya? Buat ini sendiri? Itu sendiri di awal ya aku dibantu temanku satu sih. Orang Semarang sama pacarku juga bantuin. Tapi itu sampai sekarang sih masih sendiri. Maksudnya secara full itu company masih aku sendiri ya. Nah, waktu pertama kali buat itu yang kamu itu kan sebelumnya kamu kayak pernah food blogger ya? Iya, dulu Jujok Culinary. Jujok Culinary ya. Foto-foto makanan gitu lah. Fotografernya ya. Dari situ tuh berarti udah ada basic untuk nge-branding ya? Mungkin nggak nge-branding sih, tapi lebih ke lebih ada basic kayak tahu dunia kuliner tuh kayak gini gitu loh. Kuliner itu kayak gini. Tapi masih nggak tahu secara detail juga kan. Di sana aku cuma foto atau nggak sharing sama ownernya gitu kan. Tapi belum dapat, maksudnya nggak dapat ilmu ada lah masih. Cuma untuk benar-benar belajar dunia kuliner gimana sih pas mulai langsung. Jadi benar-benar dari awal tuh pertama bikin kulit, terus baju, terus habis itu fotografer ya. Fotografer itu berapa lama? Itu setahun ya. Sampai aku KKN. Jadi pas KKN aku stop. Sebelum fotografer ini ada background foto enggak sih, itu belajar ya. Dulu aku sebenarnya itu mulai dari hobi sih. Jadi pas aku kuliah itu semester 3 pertama tuh hobi aku audio. Kedengeran headset gitu loh. Itu kan hobi yang apa ya, aku menjalani hobi itu mungkin setahun lebih ya, setahun 1-2 tahun lah. Tapi setelah aku jalanin kayak kok ini hobi habisin duit doang tapi nggak ada income-nya gitu loh. Ya udahlah aku ini udah harus stop nih, aku cari hobi lain. Nah, foto. Dulu aku sering foto untuk Instagram sendiri kayak di coffee shop foto-foto. Betul. Ya kan? Jadi aku posting di Instagram sendiri dan lumayan banyak yang suka fotonya. Baru kemudian temanku bilang ini ada lowongan nih sama industri, dia lowongan nih juga boleh coba apply. Ya udah aku coba aja, masukin CV-ku, portofolio aku masuk, dia keterima ya udah. Terus habis itu buat 11 kopi itu yang moto-motonya semua di awal aku. Tapi sekarang udah dilempar. Udah dilempar ya? Ke temenku, ada kampung kreatif. Makanya itunya Pak, tone-nya tuh aku suka sih sebenarnya. Tone-nya aku suka banget kayak gitu-gitu. Nah, aku dari awal ya, yang penting tone-nya nggak berubah dari awal aku buka sih. Jadi harus pakai, aku kasih tahu ke orangnya harus pakai filter ini, cara ini. Tapi ntar yang fotonya editin gitu loh. Soalnya dari awal sih aku ngeliat kayak, ini bagus sih, dari awal emang kayak udah ada basic fotonya. Basic fotonya udah dapet banget. Suka foto sih dulu. Si waktu luang. Dari awal dari itu ya. Nah itu waktu pertama-tama itu ada mulainya gimana? Maksudnya kayak dari awal itu kan sendiri semua, riset semua sendiri ya? Iya sendiri, paling ajak beberapa teman sebagai tester aja kayak tester gitu ya. Nah waktu pertama kali buka itu gimana? Ya gitu. Ya bingung aja, ya udah buka gitu kan. Pertama buka masih sepi sih, aku pernah sehari kejual paling 10 cup. Dulu kan jaga sendiri tuh dulu. Di depan kosan tuh. Dari jam 9 pagi sampai 9 malam gitu. Hujan, panas tuh 10 cup doang. Kayak anjir kok dikit ya. Ya udahlah enggak apa-apa. Tapi ya coba enggak ada yang salah sih maksudnya. Kalau enggak lewatin tahap itu juga kayak enggak bakal nyampe. Itu jaga sendiri. Jaga sendiri sama baristaku. Jadi 2 orang, aku sama baristaku. 2 orang. Sampai berapa lama gitu? Itu aku 4 bulan. 4 bulan. Kalau nggak salah 4. Ya aku sekitar 10 Iya 4 bulan. Setelah 4 bulan aku close sebulan untuk renovasi mau jadi. Jadi setelah 4 bulan aku udah. Jadi selama 4 bulan aku sebenarnya nggak berani langsung invest berat soalnya aku nggak yakin. Aku nggak berani langsung jebret banyak gitu loh. Tapi kickboxnya lumayan. Untuk meresikokan itu aku masih belum berani. Jadi aku testing dulu selama 4 bulan ini gimana penjualannya segala macam. Rupanya oke gitu. Sehari bisa terjual kemarin pas gerobakan bisa 80-90 cup. Masa gerobakan depan kosan yang lokasinya jelek ya. Enggak di jalan utama dan nggak ada yang tahu. Orang tahu lah online doang. Itu bisa segitu. Jadi menurutku oke, not bad lah. Berarti aku bisa start invest lebih banyak di outletku. Kok bisa jadi banyak tuh gara-gara apa? Dari yang 10 penjualan terus jadi 80. Mungkin karena dulu aku benar-benar fokus di sana ya. Jadi dulu aku kasih free delivery. Jadi pembelian lu beli 2 cup, lu tinggal WA gua anterin gitu. Dan yang anterin aku sendiri. Jadi aku juga tahu WA orang itu. Aku bisa nanya ini gimana menurutmu. Aku udah kasih kayak template survei gitu loh. Menurutmu gimana? Ini rasanya dari 10 itu berapa nilainya? Masukannya apa, kurangnya apa? Terus dari sana aku tiap hari kan, ini ada yang ngirimin dan gua nanyain, dapat input dari sana.
pelan-pelan mungkin dari sana customer juga lebih trust gitu ya, misalnya ownernya langsung nganterin gitu. Banyak ya cerita-cerita orang yang buat sendiri, nganterin sendiri. Ya, soalnya tuh menurutku penting ya. Kayak gitu ya. Menurutku bisnis tuh kalau ownernya benar-benar fokus di sana apa ya, energinya benar-benar full di sana, itu beda sama yang orang misalnya orang franchise ya udah beli, taruh, tinggalkan, itu iya betul, benar-benar betul. beda gitu loh kalau Iya. full di sana gitu. Aku juga ada sih brand satu franchise kan kayak apa kasih franchise ke orang sama-sama di Makassar, maksudnya tempatnya tuh juga gak terlalu jauh, tapi yang satu tuh ownernya bener-bener setiap pagi ke sana, setiap malam tuh ke sana. Liatin gitu kan? Iya, liatin. Paling enggak kesana lah, ada kesananya. Kalau yang satu tuh kayak bener-bener dilepas gitu. Lepas gitu. Beda kan? Beda banget. Kok bisa ya? Maksudnya itu nggak masuk akal, tapi energi yang itu mungkin menarik customer ya, mungkin ya, aku nggak tahu sih. Customer lewat ada ownernya nih. Iya betul. Maksudnya ownernya kalau menyapa customer kan orangnya lebih wah. At least lebih pay attention lah sama produknya kita sendiri kan. Benar-benar. Jadi karena itu sih, ini kayak benar-benar fokus, dan dulu setelah kuliah nggak ada kerjaan, benar-benar gabut gitu, pengangguran nggak ada apa-apa, ya udah fokus full. Berarti kayak yang dari awal 10 itu jadi rame itu gara-gara kebanyakan kamu anterin sendiri-sendiri, ngobrol sama orangnya gitu ya? Mungkin menurutku karena aku bisa dapet taste yang dipengenin market, kan aku nganterin, aku minta ini kurangnya apa segala macam. Mungkin karena banyak teman-temanku yang support juga ya, maksudnya mereka beli dan kasih masukan gitu loh, mereka nggak malu kan, kadang ada teman-teman langsung oh ini udah enak, padahal sebenarnya enggak. Betul. Mereka benar-benar kasih detail, ini kurangnya di sini, kurangnya di sini gitu. Jadi berarti kebanyakan repeat order berarti? Repeat order lumayan banyak. Repeat order ya. Lumayan banyak, sampai sekarang juga lumayan repeat ordernya. Ini emang bisa nge-lock taste yang disukai customer, itu udah aman sih. Waktu kamu masuk di kopi-kopian itu menurutku maksudnya pasar kopi itu udah banyak banget ya? Udah lumayan, makanya aku nggak berani langsung di awal. Iya. Maksudnya kan udah kayak jenuh juga ya maksudnya? 2018 udah lumayan jenuh. Sebenarnya enaknya masuk kopi itu 2015, ya 15, 14, 15, 16 itu masih enak kan. 17, 18 itu udah mulai banyak jenuh ya, kayaknya udah banyak banget tuh ya? Iya. Tapi mungkin karena dulu banyak tapi belum ada yang online ya, belum banyak yang online. Kayaknya pas aku masuk, nggak kayak sekarang kan semua lomba-lomba online ya. Daftarin Gojek, Grab gitu. Tapi pas dulu aku baru masuk itu mungkin belum segitu banyak. Tapi coffee shop banyak, cuma nggak banyak online. Waktu di pertama ada nggak banyak online. Waktu itu kan udah maksudnya gimana caranya kamu kan itu maksudnya kan di pasar jenuh. Gimana kamu cara narik kan kayak kopi itu ibaratnya kayak udah kayak nyandu ya. Jadi orang udah minum itu kayaknya dia nggak mau pindah sama merek lain gitu loh. Jadi gimana cara kamu narik supaya narik kopimu gitu? Mungkin karena menurutku itu berkat dari tempatku juga sih, kayak di Monjol itu perempatan kayaknya ya. Jadi kayak itu benar-benar kayak banner gitu tiap hari orang lewat, ini apa sih kayak diulang. Ini dari sana orang nyoba dan segala macam, jadi tahu gitu loh. Jadi oh ini rupanya oke juga, dilengkap. Banyak kan rekomen ke teman sih, kayak nih temennya suka, rekomen lagi gitu loh. Jadi kayak gitu. Mungkin dari mulut ke mulut tuh lebih gila sih efeknya. Gila ya. Ya, orang datang pertama amazed sama pelayanan, amazed sama produk, itu pasti rekomen ke orang. Nah itu bisa marketing kayak gitu ya, waktu itu yang kenceng, maksudnya penyebarannya. Berarti dari awal itu emang bukan dari Instagram ya sebenarnya? Dari Instagram nggak begitu, tapi tetap ku jaga sih Instagram dari awal. Maksudnya itu tools yang nggak tahu sih efeknya itu dari Instagram kah atau dari posisi tokoku kah yang di perempatan atau dari mana, tapi ya I make it ya semua ya kalau bisa semua perfect lah. Jadi Instagram tetap ada, tokonya proper, lokasinya untungnya dapat tempat itu, pelayanan oke, ya udah gitu. Ya sebisa mungkin aja, kita sekarang nggak tahu kan efek yang bakal naikin salesnya di mana, apakah di pelayanan kan di mana, tapi kalau bisa ya perfectin aja semua. Ya SOP segala macam. Tadi iya benar sih. Tapi pelan-pelan sih menurutku yang bisa bikin bertahan mungkin di produk sih ya. Produk ya. Tetap balik ke produk sih, kayak menurutku kalau produk udah enak di marketingin segimanapun orang yang coba tuh pasti bakal rekomen ke orang lain. Tapi kalau misalnya produk nggak enak di marketing itu bakal langsung down banget pasti. Wah ini apa sih kayak between yes or no gitu loh. Bagus atau jelek gitu. Itu setelah itu kamu mulai bangun itu sekarang udah berapa lama berarti? Berarti udah hampir 2 tahun, berarti 1 tahunan lah. Udah setahunan. Udah 5 ya, cepet ya berarti. Iya lumayan lah. Ya. Soalnya dulu aku punya cita-cita kayak aku bikin ini, aku pengen seperti
dulu ada namanya kopi Kulo kalau tahu. Tapi iya, ada kan. iya. Jadi pengen seperti Kulo yang bisa expand secepat itu ke seluruh Indonesia sebagai jiwa seperti itu. Tapi brandnya lokal. Tapi ternyata nggak semudah itu. Kenapa lalu? Menurutku karena aku startingnya bukan di ibu kota. Menurut aku loh ya. Jadi banyak yang minta pengen bermitra tapi di kota Jogja. Di mana Jogja itu kan aku pegang sendiri. Oh iya. Tuh. Jadi pengennya mintanya di Jogja, di Bantul atau di Godea, di mana maksudnya banyak yang minta di Jogja gitu loh. Tapi aku mikir kalau aku di Jakarta ada berapapun yang minta Jakarta segede itu loh kan. Jadi aku ya udah bisa gitu loh. Tapi memang setuju sih, maksudnya kayak suatu brand kalau gedenya tuh di desa ngangkat ke kotanya tuh susah. Itu orang nggak tahu itu bener, apa sih. Bener. Padahal di desa wah ini keren nih. Iya. Kota ini apa sih nggak Ini tahu apa gitu. sih? Bener. Beda ceritanya kalau misalkan kita dari kota Ke desa. mau ke desa tuh kayak pasti orang pengen coba. Iya, itu. Wah itu. Aneh loh. Bener. Makanya aku sekarang pengen masuk Jakarta cuman masih agak bingung sih. Maksudnya tahun sekarang kalau masuk tuh agak gila ya. Terlalu dance, terlalu cut marketnya. Iya. Terlalu red ocean udah. Ini lagi pengen sih. Sebenarnya kalau bisa masuk Jakarta pengen, cuman ya itu agak risky. Tapi kita sempat ke Bandung ya berarti? Bandung pernah, sempat sampai sekarang. Bandung buka di mana? Di Mekarwangi, Bandung Selatan. Di Bandung itu orang franchise atau? Franchise. Keluar kota aku franchise. Kalau dalam kota aku sekarang udah pengen sendiri pengennya. Nah kalau di Bandung itu waktu kasih ke orang responnya gimana? Maksudnya kasih ke orang gimana? Maksudnya dipegang sama orang itu bagus gak? Maksudnya dari salesnya dari udah lumayan sih menurutku, udah lumayan. Maksudnya untuk ukuran Bandung Selatan udah lumayan. Dan di sana outletnya kan bukan outlet cafe kan, jadi cuma booth bukan booth juga sih apa? Dia satu bar doang, nggak ada dine in nya. Jadi take away only itu udah lumayan banget. Udah oke lah. Itu sama, maksudnya kan kalau prosesnya dari Jogja itu kan gede karena kamu sendiri yang ngelakuin gitu loh. Tapi kalau sana kan kamu pasarin ke orang lain. Nah itu gimana cara guide market yang di Bandungnya itu? Kalau di Bandung aku selalu minta mereka rajin nge-ads sih. Nge-ads ya? Nge-ads. Jadi itu works banget deh. Menurutku nggak langsung. Itu kayak investasi gitu loh. Kayak ads ya udah ads. Tapi lama-lama orang ini sering lihat, tahu. At least tahu lah. Tapi sampai dia beli nggak tentu. At least dia tahu kalau ada ini. Kita branding udah naik kan. Oh ini ya di sini gitu. Dibudgetin berapa sih gitu? Random sih, kayak aku rata-rata sehari kan ads itu kalau misalnya ada sesuatu yang pengen, kalau di Jogja ya sesuatu yang pengen di launching. Biasanya aku ntar yang Tamsis itu aku nge-ads-nya sehari itu 50.000 7 hari. Dulu aku sering main di angka 100.000 sehari. 100.000 satu hari. Tapi sekarang aku turunin dulu, soalnya kan masih corona kan. Maksudnya target market. Kayaknya justru kalau corona harus dinaikin ya itu. Soalnya target marketku mahasiswa belum ada. Orangnya dari tapi ya udah coba. Maksudnya memang pengen dinaikin cuma nggak bisa naik segimana pun kayaknya corona ya. Masih. Ya udah sementara segitu dulu. Paling ntar next ads baru 100 bisa. Coba dulu 50. Soalnya targeting baru gampang, Tamsis masih baru. Misalnya mereka set up ads untuk Tamsis itu masih baru, masih pertama kali. Itu harus 50 kan masih nggak tahu. Kalau 50.000 rupanya bagus, berarti targetingnya udah pas nih, tinggal naikin budgetnya. Kalau targeting ya kita bicara ngomong ini, kalau misalkan ads itu kita kalau pasang 50.000 misalkan di satu titik ini. Nah terus habis itu kan kita bisa range angka 18 sampai 25 tahun itu. Bisa. Nah kalau misalkan yang 18 sampai 25, misalkan dulu ada orang yang dari luar kota dari Bandung ke Jogja, itu tuh Instagramnya masuk yang ke 18-25 ini, setelah mereka pulang lagi tuh orang ini masuk. Oh, secara algoritma itu ya? Secara algoritma masuk. Nah itu aku nggak tahu sih. Itu nggak tahu ya? Itu kurang tahu, tapi mungkin mereka ngebacanya bisa jadi sih, mereka bisa tahu kalau misalnya location by location, tapi aku nggak paham secara detail algoritmanya. Cuma yang penting target marketku 18 sampai berapa gitu, ya udah. Tapi kalau secara logika kamu tetap di angka yang misalkan targetnya tetap 18-25, kalau yang dulu itu 50.000 ternyata ngefek, kalau sekarang ternyata nggak terlalu efek, berarti kan orang mahasiswanya yang dulu kena itu sekarang nggak kena lagi, udah pergi kali ya? Iya kayaknya. Tapi kan
ada pilihan kalau kamu mau ads itu kamu mau retargeting atau mau cari audiens baru. Kalau retargeting iya, mungkin betul. yang dulu dapat lagi. Kena lagi, tapi lagi posisi di luar kota. Iya. Tapi kalau misalnya cari audiens, aku selalu pakai cari audiens baru sih. Jadi maksudnya ya udah yang di radius ini, aku pakai radius 5 km. Yang penting di radius ini Instagramnya ke spam terus gitu. Iya. Di umur sekian sampai sekian Instagram kena terus. Iya. Mungkin mereka mengerti by tagging location juga. Kadang kan HP ada locationnya. Betul. Oh ini kena nih, Google-nya umurnya segini, masuk deh gitu. Lebih pilih Instagram Ads atau pakai endorse ke blogger? Kalau misalnya untuk bisnisku sendiri karena online, misalnya di GoFood, GrabFood, aku lebih memilih itu sih promo di aplikasinya. Jadi kayak aku nyewa banner kah, atau aku bikin paket promo atau apa, karena itu langsung, menurutku langsung nargetin ke customerku langsung yang di aplikasi itu. Jadi kayak orang mau beli ngeliat memang lagi nyari 11 kopi gitu kan, misalnya lagi nyari kopi ngeliat 11 kopi di atas karena ada promonya segala macam, mungkin karena dari sana sih lebih impactful ya. Jadi langsung ke customer. Kenapa kamu pilih nama itu 11 Coffee? Artinya kenapa ya? Karena dulu karena memang aku suka angka 11 sih. Maksudnya dari dulu banget aku udah suka angka 11. Dan kemarin pas bikin coffee itu aku bingung mau kasih nama apa. Ya udah 11 aja. Soalnya secara filosofi 11 juga itu menurutku itu more than perfect ya. Jadi misalnya perfect itu 10, kita bisa 11 gitu loh. Iya. Kita kalian ngejar 10, kita ngejar 11 gitu. 11 di atas 10 gitu. Secara filosofisnya segitu. Terus kalau misalkan selama kamu ngejalanin bisnis kayak gini ya, itu tuh maksudnya yang paling bener-bener kamu belajar banget tuh dari mana? Misalkan dari ada ikut komunitas kah, atau baca buku, atau apa yang buat bener-bener kamu bisa jadi growth seperti ini? Kalau bisnis dulu belum ada komunitas yang aku join sih. Jadi dulu kan baru lulus kuliah dan teman-temannya masih sekitaran mahasiswa. Jadi belum ada komunitas bisnis, tapi mungkin lebih ke aku lihat benchmarking ke kompetitor sih. Misalnya aku liatinnya kayak Janji Jiwa, Pulo, makanya lihat seperti itu kan mereka growth-nya bisa cepat itu. Kenapa nggak coba bikin seperti itu gitu loh. Karena aku punya target, wah ini pengen jadi ini nih, aku harus growth sekenceng ini. Itu yang jadi kayak apa ya, goalsku yang kulihat tiap hari gitu loh. Targetku gitu. Itu yang bikin growth-nya. Bahkan menurutku sendiri itu kalau dibandingin sama yang aku benchmark tadi, growthku masih pelan. Tapi mungkin untuk beberapa brand Jogja mungkin udah termasuk cepat kalau di Jogja ya. Tapi kalau misalnya kalau dilihat lagi ke Jakarta itu masih banyak sih yang jauh lebih cepat daripada saya. Kalau aku ngeliat ya, aku kan juga pernah keset tentang Janji Jiwa gitu. Mereka itu bener-bener nggak sampai seminggu itu buka lagi loh. Aku pernah nyatetin. Jadi aku nge-scroll Instagram Janji Jiwa sampai bawah. Aku catat tiap tanggal berapa mereka opening. Seminggu bisa 10 coy, gila anjir itu. Kenapa bisa gitu ya? Aku pusing. Ini berarti mereka ada berapa orang ya timnya nge-training gitu loh. Seminggu bisa 10. Tiap minggu 10. Kadang 8, kadang 10, kadang bisa belasan. Ya, maksudnya growth mereka ngeri itu loh. Dan ngelihat gak sih waktu di awal mereka buka itu nggak sampai seminggu, nggak sampai 2 minggu deh, dia buka lagi loh. Iya. Jadi kayak ngeri kan, banyak orang Janji Jiwa tuh kayak belinya langsung sekota gitu loh. Sekota aku pegang semua. Jadi Janji Jiwa kasih target, dia tuh target berapa bulan harus buka lagi ya gitu loh. Jadi kayak master franchise. Modelnya dia kayak gitu ya. Master franchise. Tapi kemarin aku coba Jogja ya, kemarin nggak semudah itu, kayak semudah Jakarta kayaknya. Kenapa? Karena marketnya ya? Mungkin karena menurutku kalau gede di Jakarta itu dari sisi influencer aja ya, maksudnya mereka sewa influencer Jakarta. Iya benar. Influencer Jakarta pasti yang follow itu nggak cuma Jakarta coy. Iya betul. Maksudnya secara otomatis pasti kayak gitu, tapi kalau misalnya influencer Jogja mungkin yang follow dari Jakarta, dari tempat lain nggak gitu banyak, tapi Jogjanya banyak banget, mungkin seperti itu. Udah kalau gede di Jakarta, terkenal Jakarta ya udah kan. Namanya kemana-mana. Namanya kakak itu. Karena orang lebih ngeliatnya kayak jadi brand luar gitu ya, kayak brand luar negeri ya. Makanya aku bikin brand baru yang mau gede di Jakarta, yang buah itu loh.
Itu buah aku Jogja, aku buka di Palagan 1, habis itu next itu udah ada franchise mau beli di Jakarta Tebet, ada 3 kalau nggak Tebet Kalibata sama satu lagi lupa, sama Bali 1. Jadi Jakarta itu yang pengen make it work lah, jadi orang anggap aja brand buah itu dari Jakarta. Kalau sana jadi ini yang bisa jadi itu, maksudnya kendaraan baruku lah untuk mengejar kecepatan itu. Maksudnya apakah memang bisa secepat itu gitu loh? Buah jus gitu atau? Jus. Jadi buah itu ada jus, ada cold press. Tapi jualnya kan rata-rata jus jualannya ya kayak di pinggir jalan yang tutupnya Teletubbies gitu kan. Nah ini aku jualannya kayak gini. Jadi memang lebih proper. Jadi orang minum buah itu bisa bangga juga, enggak cuma packagingnya seperti kopi. Seperti kopi. Oh, putih atasnya gitu. Putih atasnya. Jadi bening. Ya, seperti inilah, cuma logonya ntar buah. Iya. Supaya ada pride. Takutnya kan orang minum buah ya udah kayak nggak ada pride-nya gitu. Kalau kopi kan kadang orang pegang ini dengan sebuah logo kopi. Starbucks gitu terkenal. Pride gitu kan. Tapi kalau Starbucks kasih itu lihat Teletubbies kan jadi lucu gitu kan. Nah, aku pengennya mengubah mindset orang supaya hidup sehat itu bisa keren juga loh gitu. Iya. Dan market di Jakarta untuk itu sepertinya lumayan. Bakal buat kayak kotak-kotak kayak di Jiwa gitu loh, kayak store gitu sih. Setupnya mungkin di awal store kecil aja ya, nggak yang gede gitu loh. Jadi investmentnya kecil tapi fokusnya di take away. Mumpung Jakarta. Kalau in nggak kuat di sana. Iya. Gila. Benar. Loh, kamu dari awal buka itu udah ada yang mau franchise juga langsung di Jakarta? Yang buah ya. Oh iya. Karena mungkin apa ya, mereka bisa lihat potensi juga di sana untuk buah-buahan seperti apa. Mereka udah coba di sini. Bahkan ada yang mau coba. Ini kayak wah lu kamu buah ya. Udah coba. Nama buahnya apa ya? Nama brand buahnya? Buah, BUA. Oh, BUA. Iya. Minum buah gitu. BUA. Itu udah jalan berapa lama? Itu dari sebelum corona pas. Maret ya, Februari Maret lah. Maret ya. Dan orang dealnya waktu di corona. Pas baru-baru. Ini pas corona ini orang. Oh iya. Iya. Dan akan rencana buka itu setelah rencana buka itu segera sih, kayaknya bulan depan ya udah kita set up ke sana. Ya emang maksudnya walaupun buah kan pas corona emang butuh antibody kan. Maksudnya lu konsumsi buah tuh nggak salah gitu pas corona. Ada vitaminnya segala macam kan aman. Lagian natural kan buah. Dan emang ngejarnya online juga ya kayak. Online juga. Kayak gini ya. Ya emang sih. Misalnya lu di rumah aja, lu mau sehat, lu malas ngejus. Ya udah tinggal GoFood, ada promo, ada segala macam lengkap cuy. Emang sih kalau misalkan buah-buah itu maksudnya kayak ya semua orang minum gitu ya jadi. Mungkin enggak kayak aku sendiri, aku dulu jarang konsumsi buah karena aku malas gitu. Malas beli buah, mau pas sendiri segala macam. Kalau misalnya ada bisa dipesan online itu kan lebih memudahkan banget. Benar. Apalagi harganya bisa masuk lah untuk konsumsi tiap hari itu mungkin bisa jadi habit orang ya. Sehari ya udah pagi-pagi ngejus dulu dah gitu. Iya. Oh iya, sama kalau kan tadi kan kamu bilang kalau misalkan kamu bikin brand itu selalu ngeliatin benchmark. Nah, buah ini ngikutin siapa? Buah sendiri itu aku ngelihat dari Bandung. Oh, dari Bandung. Bandung ada yang namanya apa namanya lupa. Wah, ada cold press juice gitu lah, aku lupa namanya. Astaga. Iya. Apa? Juice. Bukan, itu kan Jakarta. Pokoknya Bandung. Dia servingnya juga pakai cup dan tuh kayak wah, ini ternyata keren juga ya pakai cup. Gitu loh. Cold press masukin ke cup. Selama di Jakarta cold press masukin ke botol, dan harga 60.000, 70.000 gitu loh. Kalau misalnya gue bisa turun harganya ke cup sekitar 20.000. Betul. Mungkin bisa. Itu bisa kan? Gede banget. Apalagi kan kamu ibaratnya ini kan nanti masuk ke market yang tier 2 ya, maksudnya kayak menengah sama menengah ke bawah kan, jadi kalau misalnya 20.000 ya. Ya sekitar kalau bisa masuk ke sana sih. Karena itu volumenya lumayan gede kan. Iya, itu volumenya emang gede banget sih, benar. Jadi nggak ngejar branding, maksudnya aku jual ya udah produk only gitu loh. Secara branding nggak usah terlalu fokusin di branding marketing, tapi yang penting produknya terjaga kualitasnya dan aku bisa jual dengan harga. Maksudnya intinya balik lagi ke value-nya tinggi. Udah. Aku juga setuju sih, maksudnya kayak produk yang segitu itu lebih marketnya jauh lebih banyak, orang yang mau ambil franchise tuh jauh lebih banyak karena marketnya
B2C itu kan banyak banget gitu. Kalau market E itu pusing tuh, maksudnya treatment ke market E juga pasti lebih susah ya, maksudnya mereka pasti mintanya nggak cuma sesimpel itu doang, maksudnya nggak toleransi terhadap kesalahan nggak segitu tinggi. Wah ini botolnya ada ini dikit udah. Oh, ini jelek gitu. Itu dijual berapa kalau apa aja teman-teman mau franchise ya? Jadi Jakarta kemarin kalau nggak salah masih 30 juta sampai bulan depan masih 30 juta. Oh, enggak. Sampai bulan Juli ya. Juli masih 30 juta. Juli masih 30 juta buat teman-teman yang ingin bukanya. Nah, teman-teman buka bisa langsung hubungi nih sama potensial sih, mungkin potensial mungkin bisa cobain ke Jogja dulu ya produknya. Enak atau enggaknya nah itu. Harusnya dibawa ya tadi ya. Iya, tadi lupa. Kan ngomong 11 lagi. Iya, 11. Iya, betul. Kamu udah pernah cobain belum? Belum ya? Nah, malah aku baru tahu malah. Baru tahu ya? Kamu tadi ngomong. Ada di GoFood kok. Oh iya. Buah. Atau enggak pas main ke Kampung Jawa kabarin aja. Hebat tuh, belum ada itu udah nanya banyak franchise ya. Pas corona bisa franchise sih, iya. benar. Investor banyak sih lumayan. Menurut sekarang bisnis gampang, maksudnya lu cari investor kayaknya banyak banget deh sekarang. Betul, investor banyak banget. Yang penting lu nya beres itu dulu. Betul. Nah, kalau buat teman-teman maksudnya buat ngerti lah kira-kira kalau 11 Coffee sendiri per outletnya tuh omsetnya berapa, kalau buah itu berapa gitu. Bisa kasih gambaran nggak? Kalau 11 itu ya nyentuh ratusan lah. Sebulannya nyentuh ratusan ya. Per bulannya tiap outletnya. Kalau buah masih puluhan ya. Karena mungkin karena lokasinya masih belum di Jakal Bawah, kan ntar mau buka Jakal Bawah. Benar. Kalau Palagan, kalau Jogja Palagan itu lokasinya itu seperti apa ya? Perumahan ke atas gitu. Jadi bukan di tengah kota. Mungkin tengah kota bisa lebih tinggi lagi. Kalau yang buahnya sendiri itu kira-kira ngarepin BEP berapa? BEP-nya kalau di Jakarta ya dengan setup fee pasti franchise 30 juta itu kan udah include semuanya. Paling nambah sewa di sana berapa deh sewa kira-kira 30-40 tergantung tempat sih. Makanya itu benar-benar aja sewa juga 30 deh, itu mungkin nggak sampai setahun udah balik. Paling kalau rame banget saya susah itu prediksi ya. Kalau kayak outlet 11 sendiri aja beda-beda BEP-nya karena jumlah investasi di sebuah outlet itu outlet A, outlet B, outlet C itu beda-beda karena dari sewa aja beda, dari interior kontraktornya beda, fee arsiteknya beda segala macam. Tapi paling cepet kalau kayak 11 sih pernah nggak sampai 3 bulan. Wow, pernah. Nggak sampai 3 bulan. 2 bulan itu udah. Padahal total investasi yang berapa ya? Monjali itu sekitar 100 lah. Sekitar 100. Nggak sampai 3 bulan. Iya, pernah itu di awal. Gila, di awal tapi ya di awal tuh kenceng lumayan. Kenceng ya. Tapi setelah itu malah naik lagi. Itu baru kan sebelum Jakal opening kan lumayan juga itu. Oh iya benar. Belum ada di Jakal. Investasikan marketnya. Iya. Itu pernah aku sehari 13 juta. Gila. Itu udah. Itu mesinnya udah mau meledak kayaknya. itu udah tinggi sih lumayan. Iya. Emang soalnya market minuman tuh udah apa namanya? Pasti minum lah orang-orang minum. Pasti minum. Dulu kayak baru pindah Monjali itu kayak belasan udah pasti masuk. Betul. Pasti sama logonya ya 11. 11-an ya. Boleh diceritain nggak? Maksudnya dari yang 11 ini, yang dari dulu sampai sekarang kamu tetap konsisten tambahin atau di upgrade apanya bener-bener bisa jadi tambah itu ada turning pointnya nggak? Pasti kayak turning point yang bener-bener jadi gedenya itu karena ada kedatangan siapa dan kedatangan itu gitu. Atau bener-bener organik semua lurus ya? Kayaknya organik sih. Organik semua ya? Organik sih. Mungkin dengan bertambahnya titik juga itu ngaruh. Oh, bertambah titik ngaruh ya? Maksudnya dengan tambah titik kan market share lebih gede. Titik ini sama titik ini kan marketnya beda. Nambah market dan kalau misalnya semua market di titik A dan titik B itu puas kan itu optimal marketingnya lebih gede lagi, double, ya, betul, triple. Betul. Organik sih. Yang penting tetap harus full all out lah dijagain kualitasnya ya. Produknya jangan sampai. Saya aku gitu kan benar-benar online kan benar-benar jualan ya udah rasa doang kan. Susah nggak sih kalau minuman gampang ya, lebih gampang ya daripada makanan? Kalau lebih gampang sih. Lebih gampang ya. Karena satu dari restock bahannya aja nggak seribet makanan. Betul. Maksudnya minuman kan banyak kayak bubuk kan kering, kayak kopi kan yang penting warehouse-nya udaranya ada sirkulasi.
kalau makanan kan harus freezer segala macam, investasi gudang untuk makanan juga pasti beda lah, harus beli freezer. Ya kamu investasi freezernya berapa juta kan? Betul. Dan kayaknya lebih itu ya, maksudnya kayak kalau goreng gitu kan lebih ke arah ada salah ketikanya dikit nah, beda, itu. Terus itu kayak itu juga ngaruh. Masuk di suhu berapa itu sama keluar di suhu berapa itu. Karena proses di dapurnya banyak. Benar. Kalau misalnya aku kan proses di dapurnya nggak banyak. Paling brewing kopi, habis itu saya kan mixing. Ya, brewing kopi pun juga ya kayak gitu terus itu. Terus bisa di setup. Ya bisa di setup. Dan maksudnya kalau minuman itu juga tinggal ada berapa mili udah. Tinggal milih-milihnya jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Kalau makanan kan nggak cuman mixing doang, tapi juga prosesnya juga masak nasi, masak apa. Iya. Jadi ada dua jadinya. Gue cuma salah sebelah doang. Betul. Ya. Jadi kayak misalkan orang-orang lebih mending buat minuman ya. Sebenarnya mau gampang, minuman lebih gampang. Minuman lebih gampang ya. Kalau makanan pusing. Benar. Kebersihan dapurnya juga kalau misalnya goreng-goreng kayak gitu, bersihinnya kan ribet toh. Lebih jauh lebih repot dan itu kos makan karyawan juga loh sebenarnya. Lumayan kan, nggak mungkin cuma dikit. Benar. Harus nambah orang. Harus nambah orang lagi buat Oke, sebelah sendiri aku sebisa mungkin proses di dalam bar itu cuma mixing doang. Jadi nggak terlalu banyak operasi kayak masak lah atau apalah segala macam. Kalau bisa saya kurang. Aku dari awal memang pengen kurang ini terus. Jadi barista fokus mixing gitu. Mixing brewing kan ya gampang lah. Benar. Yang penting mixing nggak salah udah aman gitu. Nah, ini gimana caranya supaya nggak salah? Iya. Sebenarnya dari segala sisi menang semua loh minuman ya. Sebenarnya lebih cepat. Terus habis itu kayak apa namanya bersih, karyawan juga tinggal lebih dikit. Iya. Jumlah karyawannya juga lebih dikit. Jumlah karyawannya pasti lebih dikit. Terus habis itu juga dari space-nya juga lebih dikit jadi kan dapurnya nggak gede. Margin pun ya pasti lebih tinggi. Pasti enggak. Banyak yang bilang kayak gitu. Ngomong kayak gitu. Pasti enggak mungkin enggak loh. Kalau makanan kan ya kita nggak bisa tebel banget ya. Nggak bisa tebel banget. Karena emang dari ya beda lah basically yang entah kenapa ini Indonesia tuh kayak gak lucu deh, maksudnya kayak minuman itu emang udah termindset gimana caranya air itu pasti 20 ribuan gitu loh. Oh iya. Kenapa? ST aja mahal gitu. Iya benar kenapa ya? Sedangkan makanan kalau dibilang 30 ribu udah kayak mahal banget gitu ya. Padahal isinya banyak ya. Benar gitu loh. Iya sih. Anehnya tuh gitu loh, padahal sama-sama bahan bakunya tuh beda jauh tapi yang minuman itu bisa keangkat jual harga mahal 20.000 gitu. Nasi pun juga 20.000. Iya. Aneh ya. Makanan udah ribet lagi. Bener ribet, makanya kadang-kadang nggak dihargain loh. Oke, karena makanan apa? Masuk ke primary kali ya? Iya. Minuman kan primary itu tersier kan? Jadi mungkin lebih ke arah jual. Primary pasti ada, misalnya lu nasi ayam gitu, ada yang mahal, ada yang murah banget pasti ada. Ya, jangan kalau minuman kayak mungkin kayak kopi susu. Ya pemainnya nggak gitu banyak sebanyak nasi ayam gitu loh. Betul. Terus kalau misalkan mungkin kira-kira teman-teman kalau misalkan ada yang mau buka bisnis itu kira-kira ada tips nggak kira-kira biar cepat kayak atau biar bisnis apa dulu nih? Makanan lah. Kalau aku minuman gitu. Ini my opinion ya. Iya. Kalau bisnis yang penting kita harus fokus dulu sih. Saya untuk pertama kali apalagi yang penting fokus lah all out di sana. Jangan setengah-setengah. Kayak misalnya lu lagi kuliah nih lu pengen bisnis boleh tapi menurut gue bakal agak susah kalau misalnya nggak all out juga gitu loh. Kayak dulu aku sendiri keteteran kalau misalnya sambil bisnis. Kayak dulu aku kuliah dulu kan sendiri. Aku negeri kan, kuliah negeri. Itu kan jadwalnya udah fix segitu. Kadang dosen nggak masuk. Iya. Oke, besok tanggal segini, jam segini ya gitu. Iya, betul. Nah sedangkan kalau bisnis kan kadang perlu survei segala macam gitu. Nah itu agak diganggu. Kayak misalnya aku kan kalau misalnya nggak masuk berapa kali nggak bisa ikut ujian gitu loh. Betul. Itu kan jadi dadaan sendiri daripada gua bisnis jadi tapi kuliah nggak lulus gitu kan. Jadi mending 3,5 tahun di kuliah dipercepat. Jadi kan orang biasa kuliah 4 tahun. Kamu 3,5 tahun masih ada 6 bulan. Nah 6 bulannya dipakai untuk fokusin ke bisnis. Gitu. Iya. Terus kalau nih maksudnya ini pertanyaan iseng ya. Kalau kamu disuruh punya kesempatan ya ini udah running bener-bener 100% bagus, terus kamu bisa delegasiin, kira-kira kamu disuruh terjun bisnis lagi mau terjunnya apa? Kalau aku ya, mungkin aku pengennya lebih main ke online sih. Jadi online bukan. Jualan apa? Nah, produknya masih nggak tahu. Dulu aku sempat kepikiran mau bikin
mau bikin rokok tapi kan izinnya susah. Oh. Itu udah izinnya udah nggak mungkin. Jadi kayak mending jangan cari mati deh. Jadi aku pikiran pengen online yang jualannya udah skopnya udah international wide. Tapi produknya masih belum kepikiran sih, cuman arahannya kayak ke sana deh. Iya. Karena kalau misalnya makanan F&B kan B2C skopnya kecil ya. Benar. Jadi kayak ya lu sekenceng apapun segitu gitu loh. Tapi kalau misalnya lu online skillnya kan unlimited. Betul. Dan aku ngerasa emang kalau kayak model-model orang bener-bener jadi gede banget itu orang-orang yang bisa masukin yang ke kayak gitu-gitu kayak rokok lah, iya, Indomie lah, yang kayak bahan-bahan primer dan maksudnya kayak sampai ke tier paling bawah pun orang pakai gitu loh. Orang butuh pakai itu. Tier 3, tier 4 kayak batako, semen, nah itu. Itu tuh kayak itu nggak bakal habis, nggak bakal habis loh, nggak bakal mati dan marketnya gede banget. Makin gede banget dan apalagi Indonesia kan 270 juta kan. 10% ya. Gila ini sih udah. Pokoknya aku setelah jalanin bisnis ini baru sadar kayak ternyata kalau misalnya main ke arah sana tuh lebih menghasilkan ya. Betul. Sempat kemarin udah mau bikin rokok, mentoknya di perizinan. Oh iya. Udah sempat nanya-nanya segala macam, pokoknya perizinan udah tahun 2000. Aku nanya Mas Dio gitu. Dia katanya 2015 udah close gitu. Terakhir mungkin ya nggak bisa rokok. Terakhir kalau bisa jual tembakau berarti B2C lagi. Lumayan loh rokok itu gila cuy. Udah nggak apa namanya maksudnya kayak addiktif ya. Iya. Kenapa? Dan legal. Legal. Kayak lu jual ganja tapi legal gitu. Gila. Emang terbaik sih. Tapi ya itu sih mentoknya di sana izinnya. Susah. Oke, mungkin kayak gitu. Ada yang mau disampaikan lagi? Kira-kira mau promosi apa gitu? Promosi apa? Apa ya? Gak ada promosi sih, paling cobain aja 11 ya yang di luar kota, cobain 11 sama Buah ya, lagi promo sampai bulan depan. Bener. Kalau teman-teman mau datang ke Jogja atau pas di Jogja, kalian bisa coba ini. Cobain aja buahnya. Ini yang favorit yang mana? Yang favorit, ini Regalium favorit. Ini enak sih, bener-bener enak bener. Itu Regalnya enak banget. sama Ram. Regal sama Ram. Oke, thank you Neko buat waktunya. Thank you. Sukses terus dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you guys. Dadah. See ya.